Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Fakultas Keperawatan Angkatan 2020. Salam kenal semua. Izinkan kami memperkenalkan diri ya. Malikatul Fauzia, Afinda Filvia MR, Regita Kaleh Kastiti, Aslihatul Mahmudah, Afina Nuraini, Sabela Ayu Angelina, Afifah Afra Aziza, Iin Maliah, Ayun Kana Firdaus Puspita Sari, Laila Mukti Anggraini, Nindya Elisa Rahmatillah. Sebelum ke pembahasan kita kali ini, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen yang baik ya teman-teman. Oke, terima kasih semua. Mari kita meluncur. Konten apakah ini? Ya, benar sekali. Kami di sini ingin memberikan sedikit trik untuk menangani penyakit diare. Penasaran kan? Mari kita simak. Apa sih diare itu? Jadi, diare itu merupakan suatu keadaan buang air besar atau biasa disebut BAB yang biasanya terjadi sebanyak 3 kali dalam satu hari. Dan untuk konsistensi biasanya lembek, kemudian cair, sampai dengan atau tanpa ada darah, serta lendir dalam tinja. Nah, setelah mengetahui penjelasan diare, mari kita cari tahu penyebab diare. Untuk penyebab diare sendiri disebabkan oleh adanya infeksi oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi. Untuk infeksi ini sendiri dapat terjadi karena bakteri E. coli dan Entamoeba histolotica yang menyebabkan disenteri. Faktor penyebab diare yang perlu dihindari ada 5, yang biasanya disingkat dengan 5F. Kuman atau bakteri yang menyebabkan diare ini dapat ditularkan melalui food atau makanan, feces atau tinja, flies atau lalat, fomites atau peralatan makanan, dan finger atau jari tangan. Faktor penyebab ini saling berkaitan. Ketika kita akan makan, kita harus memilih peralatan makanan yang bersih sehingga tidak ada bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan diare. Setelah itu, makanan yang kita makan juga harus bersih dan pastikan selalu tertutup ya, agar lalat tidak hinggap di makanan kita dan menularkan kuman atau bakteri. Hah? Kok lalat bisa menularkan kuman atau bakteri? Iya teman-teman, karena lalat suka hinggap di tempat kotor dan lembab, seperti tanah, makanan yang busuk, tinja, dan lainnya. Nah, setelah lalat hinggap di tempat yang kotor, lalat membawa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan diare dan hinggap ke makanan yang tidak tertutup. Jadilah makanan kita terkena bakteri tanpa kita ketahui, dan kita makan sehingga bakteri E. coli masuk ke tubuh kita. Sebelum makan, kita juga harus mencuci tangan dengan bersih, terutama jari-jari dan kuku kita, karena setelah kita bermain, pasti ada kuman dan bakteri yang menempel di jari dan kuku kita. Kalau kita makan tidak mencuci tangan dulu, bakteri itu akan masuk ke tubuh kita. Perlu diketahui, jika menderita diare kurang dari 14 hari, penderita mengalami diare akut. Dan jika lebih dari 14 hari, sudah dipastikan penderita mengalami diare kronis atau persisten. Selain itu, ada 3 derajat dehidrasi diare yang tak kalah pentingnya. 1. Diare tanpa dehidrasi. Ciri-cirinya jika pada balita ia tetap aktif, memiliki keinginan untuk minum seperti biasa, mata tidak cekung, dan turgor kembali segera. Namun, balita akan kehilangan cairan kurang dari 5% dari berat badan. 2. Diare dehidrasi ringan atau sedang. Biasanya balita mengalami gelisah atau rewel, mata cekung, rasa haus meningkat, turgor kembali lambat,
dan kehilangan cairan 5 hingga 10% dari berat badan. 3. Diare dehidrasi berat. Ditandai dengan lesu atau lunglai, mata cekung, malas minum, turgor kembali sangat lambat, lebih dari 2 detik, dan kehilangan cairan lebih dari 10% dari berat badan. Nah, agar kita terhindar dari diare, yuk kita cegah dengan melaksanakan 5M 2H. Apa saja ya 5M 2H itu? M yang pertama adalah menjaga kebersihan kuku. Untuk apa? Supaya kuku kita terbebas dari kuman dan bakteri. M yang kedua adalah mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama, basahi kedua tangan terlebih dahulu. Kemudian, gosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan bergantian. Kemudian terakhir, bilas dan matikan keran. M yang ketiga adalah menjauhi makanan yang tidak bersih dan tidak minum air keran ya teman-teman. M yang keempat adalah menyimpan makanan di wadah tertutup. Teman-teman bisa menggunakan kotak bekal untuk tetap menjaga kebersihan makanan yang dibawa. Dan agar terhindar dari kontaminasi bakteri dan kuman. Makanan yang terkontaminasi bakteri dan kuman dapat menyebabkan diare. Jadi, teman-teman dapat menjaga kebersihan makanan dengan menggunakan wadah tertutup untuk menyimpan makanan ya. M yang kelima yaitu menjaga keseimbangan pola makan dengan pedoman gizi seimbang. Contohnya apa sih Kak makanan dengan pedoman gizi seimbang? Nah, pada saat kita makan, pastikan makanan kita mengandung karbohidrat seperti nasi, ada protein nabati dan hewani seperti ayam dan tempe, ada sayur dan buah juga, dan jangan lupa minum air putih yang cukup sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari. Tujuan menjaga pola makan dengan gizi seimbang agar kesehatan tubuh terjaga, terhindar dari berbagai penyakit, masa pertumbuhan pada anak-anak sempurna, dan aktivitas sehari-hari berjalan dengan baik. Nah, 5M sudah dibahas ya teman-teman. Saatnya kita bahas 2H berikutnya ya. Untuk H1-nya yakni hindari meninggalkan makanan di bawah sinar matahari atau suhu ruangan, dengan tujuan agar makanan tidak cepat terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya ada H2, yaitu harus pintar memilih makanan di lingkungan sekolah. Jadi, saat akan mengkonsumsi makanan di sekolah, harus dicermati apakah makanan tersebut bersih dan menyehatkan. Makanan yang sebaiknya dikonsumsi adalah makanan yang dibungkus sehingga tidak terkontaminasi bakteri. Makanan yang tidak mengandung pengawet dan pewarna, juga makanan yang bergizi. Nah, itu tadi teman-teman, cara mencegah diare sangat mudah dihafal bukan? Jadi, yuk teman-teman cegah diare dengan 5M 2H. Bye-bye teman-teman, see you!